Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Nado Pratama. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang gangguan obsesif kompulsif. Kebetulan materi ini merupakan materi referat saya di Stase Jiwa. Ya, jadi pembahasan yang pertama yaitu definisi. Gangguan obsesif kompulsif atau yang kita kenal dengan OCD itu merupakan salah satu kelompok gangguan ansietas atau kecemasan yang ditandai oleh adanya obsesi dan atau kompulsi yang berulang yang berlangsung paling sedikit 1 jam sehari dan menyebabkan penderitaan yang jelas atau gangguan fungsi sosial dan pekerjaan. Gangguan obsesif kompulsif terdiri dari 2 hal, yaitu obsesi dan kompulsi. Obsesi didefinisikan sebagai pikiran, dorongan, atau gambaran yang berulang dan terus-menerus yang dialami pada suatu waktu selama gangguan, bersifat mengganggu dan tidak diinginkan, dan yang pada sebagian besar individu menyebabkan kegelisahan atau kesulitan yang nyata. Individu berusaha untuk mengabaikan atau menekan pemikiran, dorongan atau gambaran seperti itu, atau untuk menetralisirnya dengan beberapa pemikiran atau tindakan lain, yaitu dengan melakukan kompulsi. Sedangkan kompulsi didefinisikan sebagai perilaku berulang, misalnya mencuci tangan, memesan, memeriksa, atau tindakan mental, misalnya berdoa, menghitung, mengulangi kata-kata secara diam-diam, sehingga individu merasa terdorong untuk melakukan respons terhadap obsesi, atau sesuai dengan aturan yang harus diterapkan dengan kaku. Perilaku atau tindakan mental bertujuan untuk mencegah atau mengurangi kecemasan atau kesulitan atau mencegah beberapa peristiwa atau situasi yang ditakuti. Namun, perilaku atau tindakan mental ini tidak terhubung secara realistis dengan apa yang dirancang untuk menetralisir atau mencegah tersebut, atau dengan kata lain, jelas tindakan ini berlebihan. Contohnya yaitu seperti mencuci tangan yang berlebihan. Misalnya seperti ini, seseorang berpikiran bahwa tangannya itu terkontaminasi oleh bakteri-bakteri jahat gitu atau kuman-kuman, ya, sehingga dia berpikir harus mencuci tangan. Nah, kemudian setelah dia mencuci tangan, dia masih berpikir tanganku belum bersih atau masih ada bakteri yang tersisa. Nah, akhirnya dia cuci tangan lagi. Setelah cuci tangan pakai sabun, dia tetap berpikir ini tanganku masih kotor, masih banyak kumannya. Akhirnya dia cuci tangan lagi. Nah, seperti itu. Jadi pikiran dia yang memerintahkan cuci tangan lagi karena banyak masih ada bakterinya, itu merupakan pikiran obsesi. Sedangkan tindakan dia mencuci tangan yang berulang-ulang itu disebut dengan kompulsi. Pembahasan yang selanjutnya yaitu epidemiologi. Pada populasi umum terdapat 2-3% orang yang menderita gangguan obsesif kompulsif. Gangguan obsesif kompulsif ini terjadi pada 10% pasien rawat jalan di klinik psikiatrik, sehingga menjadikan gangguan obsesif kompulsif merupakan diagnosa kejiwaan keempat paling umum setelah fobia, gangguan terkait zat, dan gangguan depresi mayor. Pada orang dewasa, pria dan wanita sama-sama terpengaruh, jadi sama-sama banyak. Kemudian pada remaja, anak laki-laki lebih sering terkena daripada anak perempuan. Onset terjadi pada sekitar usia 20 tahun. Namun kadang laki-laki kan tadi disebutkan lebih cepat terkenanya, sehingga kadang ada yang sudah berusia 19 tahun, dia ada yang menderita gangguan obsesif kompulsif. Kemudian gangguan obsesif kompulsif pada orang kulit hitam itu lebih sedikit daripada orang kulit putih. Etiologi dari gangguan obsesif kompulsif masih belum diketahui secara pasti, tetapi ada beberapa faktor yang diyakini menjadi penyebabnya, yaitu faktor biologis, faktor perilaku, dan faktor psikososial. Faktor biologis yang pertama yaitu neurotransmitter. Diyakini bahwa disregulasi serotonin terlibat dalam pembentukan gejala obsesi dan kompulsi. Pada studi pencitraan otak, terdapat perubahan fungsi dalam neural circuit antara orbitofrontal cortex, kaudat, dan talamus. Kemudian, pada CT dan MRI telah ditemukan kaudat bilateral yang lebih kecil pada pasien dengan gangguan obsesif kompulsif. Genetik atau faktor keturunan juga bisa menjadi penyebab dari gangguan obsesif kompulsif ini. Faktor selanjutnya itu faktor perilaku. Nah, di sini terjadi proses pembelajaran dari individu
yang awalnya mendapat stimulus yang netral, tetapi karena dikait-kaitkan dengan kecemasan, berubahlah menjadi stimulus yang dapat menyebabkan kecemasan. Nah, ketika dia menemukan bahwa ada tindakan tertentu yang dapat mengurangi kecemasannya, maka timbullah kompulsi. Selanjutnya, faktor psikososial terdiri dari faktor kepribadian dan faktor psikodinamik. Untuk faktor kepribadian, terdapat 15-35% pasien dengan gangguan obsesif kompulsif yang memiliki sifat obsesif premorbid sebelumnya. Gangguan obsesif kompulsif juga dapat dipicu oleh sejumlah stresor lingkungan seperti kehamilan, persalinan, dan sebagainya. Faktor risiko terjadinya gangguan obsesif kompulsif ada 3. Yang pertama, temperamental. Orang yang memiliki emosi negatif yang lebih tinggi berisiko untuk terkena gangguan obsesif kompulsif. Kemudian faktor lingkungan. Pelecehan fisik dan seksual pada masa anak-anak dan peristiwa stres atau traumatis bisa meningkatkan risiko untuk terkena gangguan obsesif kompulsif. Faktor risiko terakhir yaitu faktor genetik. Seseorang lebih berisiko untuk terkena gangguan obsesif kompulsif jika pada keluarganya terdapat orang yang menderita gangguan obsesif kompulsif juga. Ya, selanjutnya yaitu klasifikasi. Gangguan obsesif kompulsif sendiri masuk ke kategori F42. Jadi, F42 sendiri itu ada 5. Yang pertama ada F42.0, itu merupakan predominan pikiran obsesif atau pengulangan. Yang kedua, F42.1, predominan tindakan kompulsif atau obsesional rituals. Yang ketiga yaitu F42.2, campuran pikiran dan tindakan obsesif. Nah, kebanyakan dari penderita obsesif kompulsif memperlihatkan pikiran obsesif serta tindakan kompulsif. Nah, diagnosa yang F42.2 yaitu campuran pikiran dan tindakan obsesif ini bisa digunakan jika sama-sama menonjol pikiran obsesinya maupun tindakan kompulsinya. Selanjutnya yang keempat yaitu F42.8, yaitu gangguan obsesif kompulsif lainnya. Dan yang terakhir yang kelima, F42.9, gangguan obsesif kompulsif yang tidak tergolongkan. Pembahasan selanjutnya yaitu manifestasi klinis. Presentasi obsesi dan kompulsi berbeda-beda pada orang dewasa, anak-anak, maupun remaja. Gejala dari masing-masing pasien dapat tumpang tindih dan berubah seiring waktu, tetapi ada 4 pola gejala utama pada gangguan obsesif kompulsif, yaitu kontaminasi, sikap ragu-ragu yang patologis, pikiran yang intrusif, dan simetri. Kita bahas yang pertama dulu, yaitu kontaminasi. Contohnya seperti mencuci tangan berlebihan. Seperti yang saya contohkan di awal tadi, dia berpikiran kalau tangannya itu masih kotor, masih banyak kumannya, sehingga dia berpikir untuk mencuci tangan lagi dan lagi. Seperti itu pikiran kontaminasi. Kemudian yang kedua yaitu keraguan patologis. Misalnya pikiran lupa menutup pintu. Misalnya seseorang ingin pergi ke pasar, dia keluar rumah. Setelah keluar rumah, dia mengunci pintunya. Naik ke kendaraan, pas di tengah jalan dia berpikir apakah tadi sudah mengunci pintunya. Nah, akhirnya dia berpikir seperti itu terus. Dia kembali lagi ke rumahnya untuk mengecek. Nah, jadi dia memiliki pikiran atau keraguan seperti itu. Sehingga ini sebenarnya mengganggu dirinya. Yang ketiga yaitu pikiran intrusif. Pikiran intrusif ini merupakan pemikiran untuk melakukan tindakan-tindakan yang agresif. Manifestasi yang keempat yaitu simetri. Jadi misalnya seseorang ingin mencukur rambut. Nah, kalau simetri ini dia mencukur rambutnya harus presisi. Jadi dia sudah mencukur rambut kanan dan kiri sama, tapi dia masih merasa kalau cukurannya ini tidak simetri atau tidak rata, mungkin satu lebih panjang daripada yang lain. Nah, seperti itu akhirnya dia diulang terus, akhirnya ini menimbulkan kelambatan. Kemudian ada juga pola yang terakhir, yang kelima, yaitu pola gejala lain, misalnya menggigit-gigit kuku, menarik-narik rambut, dan sebagainya. Selanjutnya ada diagnosis. Jadi untuk melakukan diagnosis gangguan obsesif kompulsif itu sama seperti diagnosis pada penyakit umumnya, yaitu harus ada anamnesis, pemeriksaan fisik maupun penunjang, dan yang ketiga yaitu baru diagnosisnya. Untuk gangguan kejiwaan itu digunakan diagnosis multi-aksis, karena ada aksis 1 yang isinya gangguan klinis dan kondisi lain yang menjadi fokus perhatian klinis, aksis 2 itu gangguan kepribadian dan
retardasi mental, aksis 3 kondisi medik umum, aksis 4 masalah psikososial dan lingkungan, dan aksis 5 penilaian fungsi secara global. Selanjutnya ada yang disebut dengan alur diagnostik psikiatrik. Misalnya pasien datang, itu harus dikelompokkan dulu apakah dia gangguan jiwa atau bukan gangguan jiwa. Secara umum, seseorang dikatakan gangguan jiwa jika yang pertama, adanya gejala klinis yang bermakna berupa sindrom atau pola perilaku atau psikologik. Yang kedua, gejala klinis tersebut menimbulkan penderitaan atau distress, antara lain rasa nyeri, tidak nyaman, tidak tentram, terganggu, dan lain-lain. Yang ketiga, gejala klinis tersebut menimbulkan disabilitas dalam kehidupan sehari-hari yang biasa dan diperlukan untuk perawatan diri dan kelangsungan hidup, seperti mandi, berpakaian, makan, kebersihan diri, dan lain-lain. Nah, itu semua terganggu. Nah, jika memiliki 3 hal tadi, maka itu dimasukkan ke dalam gangguan kejiwaan. Selanjutnya, gangguan jiwa sendiri ada dibagi lagi psikotik dan non-psikotik. Kalau psikotik itu ada hendaya berat dalam kemampuan menilai realitas. Manifestasi gejalanya seperti kesadaran diri yang terganggu, daya nilai norma sosial terganggu, daya tilikan diri terganggu, dan sebagainya. Hendaya berat dalam fungsi-fungsi mental juga, seperti seperti gangguan asosiasi pikiran, isi pikiran tidak wajar, gangguan persepsi atau halusinasi, gangguan perasaan, dan sebagainya. Selanjutnya yang ketiga yaitu hendaya berat dalam fungsi kehidupan sehari-hari. Misalnya tidak mampu bekerja, hubungan sosialnya juga terganggu, kegiatan rutinnya juga terganggu. Nah, ini bisa disebut sebagai gangguan jiwa yang psikotik. Sedangkan yang gangguan non-psikotik itu meliputi gangguan mood tanpa gejala psikotik, gangguan cemas, gangguan somatoform, gangguan terkait stres, dan sebagainya. Nah, sedangkan gangguan obsesif kompulsif ini, dia termasuk gangguan jiwa yang non-psikotik. Untuk mendiagnosis gangguan obsesif kompulsif, ada gejala-gejala obsesif yang harus mencakup hal-hal berikut ini. Yang pertama, harus disadari sebagai pikiran atau impuls diri sendiri. Yang kedua, sedikitnya ada satu pikiran atau tindakan yang tidak berhasil dilawan, meskipun ada lainnya yang tidak lagi dilawan oleh penderita. Yang ketiga, pikiran untuk melakukan tindakan tersebut di atas bukan merupakan hal yang memberi kepuasan atau kesenangan. Sekedar perasaan lega dari ketegangan atau ansietas tidak dianggap sebagai kesenangan seperti yang dimaksud di atas. Yang keempat, gagasan, bayangan, pikiran, atau impuls tersebut harus merupakan pengulangan yang tidak menyenangkan atau unpleasantly repetitive. Diagnosis banding dari gangguan obsesif kompulsif ini, yang pertama yaitu gangguan cemas akibat kondisi umum, yang kedua gangguan cemas akibat diinduksi zat, yang ketiga gangguan cemas menyeluruh, yang keempat gangguan depresi mayor, yang kelima gangguan tik, yang keenam yaitu gangguan kepribadian obsesif kompulsif. Selanjutnya yaitu tata laksana gangguan obsesif kompulsif. Gangguan obsesif kompulsif diterapi menggunakan 2 cara, yaitu farmakoterapi dan psikoterapi. Farmakoterapi sendiri menggunakan obat yang bernama clomipramin. Nah, di sini saya tidak menyebutkan bagaimana dosisnya, cara pemberiannya, karena itu lebih baik ditanyakan kepada dokter spesialis kedokteran jiwa. Nah, jika Anda menderita gangguan obsesif kompulsif, ada baiknya langsung saja konsultasikan kepada dokter spesialis kedokteran jiwa. Kemudian yang kedua, ada psikoterapi. Psikoterapi yang pertama yaitu terapi perilaku kognitif, yang kedua psikoterapi berorientasi tilikan, dan yang ketiga terapi lain. Nah, terapi lain ini ada 2, ada elektrokonvulsif dan psikosurgery. Kemudian untuk edukasi terhadap keluarga pasien gangguan obsesif kompulsif, yang pertama ada edukasi tentang sifat gangguan obsesif kompulsif ini sendiri, yang kedua edukasi tentang kelompok pendukung, yang ketiga edukasi tentang pengobatan gangguan obsesif kompulsif yang lama dan harga obat yang tinggi, dan yang keempat edukasi tentang terapi farmakologis disertai dengan terapi non-farmakologis atau psikoterapi. Jadi gangguan obsesif kompulsif ini lebih efektif jika diterapi dengan obat diselingi dengan atau dibarengi dengan psikoterapi, sehingga gangguan obsesif kompulsif ini lebih cepat teratasinya.
Kemudian yang terakhir yaitu edukasi tentang efek obat. Jadi gangguan obsesif kompulsif ini jika diberi obat tertentu, dia akan memiliki beberapa efek samping, sehingga disarankan agar tidak mengendarai kendaraan setelah meminum obat yang ditujukan untuk mengobati gangguan obsesif kompulsif ini. Pembahasan selanjutnya yaitu prognosis. Sekitar 20-30% pasien mengalami perbaikan gejala yang signifikan. Sekitar 40-50% pasien mengalami perbaikan yang sedang, sedangkan sisanya 20-40% tetap sakit atau mengalami perburukan gejala. Selanjutnya, prognosis ini juga ada terbagi dua, ada prognosis yang baik, ada prognosis yang buruk. Yang baik jika adanya penyesuaian sosial dan pekerjaan yang baik, adanya peristiwa atau faktor presipitasi yang mencetuskan, dan sifat episodik gejala. Jadi prognosis jika memiliki kriteria yang 3 tadi, dia prognosisnya baik. Sedangkan prognosis yang buruk jika onset terjadinya gangguan obsesif kompulsif ini terjadi pada anak-anak, kemudian disertai dengan gangguan kepribadian, kemudian disertai dengan pikiran waham, dan sebagainya, masih banyak. Jadi gangguan obsesif kompulsif yang memiliki kriteria yang terakhir tadi itu prognosisnya cenderung lebih buruk. Ya, mungkin itu saja sedikit penjelasan materi tentang gangguan obsesif kompulsif. Jika ada kesalahan dalam penyampaian materi, tolong dikoreksi di kolom komentar di bawah. Saya Muhammad Pandu Pratama pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.